Dukung Palestina, RI buat Israel terpojok, RI buat Netanyahu jadi buronan internasional. Indonesia tak pernah merubah arah politiknya, tetap mendukung kemerdekaan penuh Palestina, karena histori kemitraan RI Palestina sangatlah panjang. Tak heran jika Indonesia menjadi pihak yang paling vokal di DKPBB dan tindakan lainnya dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina, karena kemerdekaan kita pun tak lepas dari dukungan Palestina. Dan saat ini, hanya 2 dari 15 hakim yang menentang keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional. Kemarin, ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Rafah di jalur Gaza Selatan, dan mengizinkan bantuan masuk ke jalur Gaza untuk warga Palestina. ICJ menyetujui perintah tersebut, dengan persetujuan komite yang terdiri dari 15 hakim, dari seluruh dunia. Pemungutan suara itu disetujui oleh 13 suara, dan hanya 2 hakim yang menentangnya, 1 dari Uganda dan 1 lagi dari Israel. Sementara Hakim Khusus Aharon Barak dari Israel, tidak termasuk dalam 15 anggota pengadilan, namun ia termasuk dalam daftar hakim khusus yang dipilih dalam kasus-kasus tertentu di hadapan pengadilan. Berdasarkan pasal 31, ayat 2 dan 3 Statuta Mahkamah Internasional, setiap negara pihak dalam perkara apapun di hadapan mahkamah, yang tidak memiliki hakim berkewarganegaraan sebagai anggota komite, dapat memilih seseorang untuk menjabat sebagai hakim ad hoc. Ketua ICJ, Nawaf Salam, mengatakan selama pembacaan hukuman, bahwa situasi di jalur Gaza terus memburuk sejak ICJ sebelumnya memerintahkan Israel untuk mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida. Negara Israel harus segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lain apapun di kota Rafah, yang dapat memberikan kondisi kehidupan pada komunitas Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kerusakan material secara keseluruhan atau sebagian. Dia menambahkan bahwa kondisi telah dipenuhi untuk mengambil tindakan darurat baru. ICJ mengumumkan keputusannya seminggu setelah permintaan yang diajukan oleh Afrika Selatan sebagai bagian dari kasus yang menuduh Israel melakukan genosida. Israel telah berulang kali menolak tuduhan genosida dan menggambarkannya sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Mahkamah Internasional, ICJ, adalah otoritas tertinggi PBB yang berwenang untuk mempertimbangkan perselisihan antar negara. Hal ini terjadi setelah keputusan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk mengundang menteri-menteri terdekatnya, sekelompok ahli hukum internasional, dan hubungan luar negeri ke sesi konsultasi darurat. Sebelumnya, mereka membahas cara-cara tanggapan Israel terhadap keputusan ICJ. Tak heran jika Indonesia menjadi pihak yang paling vokal di DKPBB dan tindakan lainnya dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina, karena kemerdekaan kita pun tak lepas dari dukungan Palestina. Dan saat ini, hanya 2 dari 15 hakim yang menentang keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional. Kemarin, ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Rafah di jalur Gaza Selatan, dan mengizinkan bantuan masuk ke jalur Gaza untuk warga Palestina. ICJ menyetujui perintah tersebut, dengan persetujuan komite yang terdiri dari 15 hakim, dari seluruh dunia. Pemungutan suara itu disetujui oleh 13 suara, dan hanya 2 hakim yang menentangnya, 1 dari Uganda dan 1 lagi dari Israel. Sementara Hakim Khusus Aharon Barak dari Israel, tidak termasuk dalam 15 anggota pengadilan, namun ia termasuk dalam daftar hakim khusus yang dipilih dalam kasus-kasus tertentu di hadapan pengadilan. Berdasarkan pasal 31, ayat 2 dan 3 Statuta Mahkamah Internasional, setiap negara pihak dalam perkara apapun di hadapan mahkamah, yang tidak memiliki hakim berkewarganegaraan sebagai anggota komite, dapat memilih seseorang untuk menjabat sebagai hakim ad hoc. Ketua ICJ, Nawaf Salam, mengatakan selama pembacaan hukuman, bahwa situasi di jalur Gaza terus memburuk sejak ICJ sebelumnya memerintahkan Israel untuk mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida. Negara Israel harus segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lain apapun di kota Rafah,
yang dapat memberikan kondisi kehidupan pada komunitas Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kerusakan material secara keseluruhan atau sebagian. Dia menambahkan bahwa kondisi telah dipenuhi untuk mengambil tindakan darurat baru. ICJ mengumumkan keputusannya seminggu setelah permintaan yang diajukan oleh Afrika Selatan sebagai bagian dari kasus yang menuduh Israel melakukan genosida. Israel telah berulang kali menolak tuduhan genosida dan menggambarkannya sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Mahkamah Internasional (ICJ) adalah otoritas tertinggi PBB yang berwenang untuk mempertimbangkan perselisihan antar negara. Hal ini terjadi setelah keputusan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk mengundang menteri-menteri terdekatnya, sekelompok ahli hukum internasional, dan hubungan luar negeri ke sesi konsultasi darurat. Sebelumnya, mereka membahas cara-cara tanggapan Israel terhadap keputusan ICJ.